Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya bagi umat Islam selain Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana umat Islam yang berada di Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji. Hari di mana berbagi kebahagiaan di antara kaum muslimin. Dan yang paling berkesan adalah saat penyembelihan hewan kurban. Umat Islam bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Hal ini terlihat ketika penyembelihan dimulai hingga pembagian daging hasil sembelihan. Jika kita telisik lebih dalam, sejarah penyembelihan kurban itu sendiri berasal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Jika kita mau mengambil pelajaran, banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qanitan, patuh kepada Allah, dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Sebagai teladan, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidaklah seorang nabi setelah Nabi Ibrahim, kecuali semuanya berasal dari keturunan beliau. Nabi Ibrahim disebut juga seorang imam karena beliau menjadi teladan bagi kita semua. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat 74. Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud imam pada ayat tersebut adalah dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang patuh, di mana ia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentaatinya. Siapa yang tidak kenal dengan kisah beliau yang meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Nabi Ismail di tanah yang gersang tanpa meninggalkan bekal apapun? Hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta beliau kepada Allah melebihi rasa cintanya terhadap istri dan anaknya. Padahal kita tahu bahwa istri dan anak adalah salah satu godaan terbesar di dunia yang bisa menyebabkan seseorang terlalu mencintai dunia dan melalaikan akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hati atau waspadalah kalian dari mereka. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Nabi Ibrahim juga melaksanakan perintah Allah, bahkan mendapat dukungan dari anaknya sendiri, tatkala Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Padahal beliau telah lama merindukan untuk memiliki buah hati. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu.
maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Orang yang hanif. Hanif artinya bertekad mengikuti kebenaran dan jalan yang lurus. Nabi Ibrahim adalah seorang yang berpegang teguh terhadap kebenaran, tidak berpaling untuk meninggalkannya, dan memiliki pemahaman agama yang lurus. Tidak pernah terlintas di pikiran beliau untuk meninggalkan agama yang benar ini. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya kita meneladani beliau dalam berpegang teguh pada ajaran yang benar ini. Bukanlah seorang musyrik. Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah. Bahkan beliau secara tegas mendakwahkan tauhid. Ada anggapan keliru bahwa Nabi Ibrahim pernah bingung terhadap Robnya. Ayat ini membantah bahwa beliau tidaklah pernah sama sekali menyekutukan Allah. Namun kita lihat praktik umat Islam zaman sekarang. Masih banyak di antara umat Islam yang melakukan amalan menuju kesyirikan. Bahkan telah mencapai derajat kesyirikan itu sendiri. Padahal kesyirikan adalah dosa yang tak terampuni dan pelakunya akan kekal di dalam neraka jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal. Sungguh ayat yang telah disebutkan tadi menunjukkan keteladanan seorang Nabi Ibrahim. Kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada beliau, hendaknya menjadikan beliau sebagai teladan kita. Anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Ada satu anjuran sebelum penunaian sholat Idul Adha, yaitu tidak makan sebelumnya. Karena di hari tersebut, kita kaum muslimin yang mampu disunnahkan untuk berkurban. Oleh karenanya, anjuran tersebut diterapkan agar kita nantinya bisa menyantap hasil kurban. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Imam Ahmad berkata, saat Idul Adha dianjurkan tidak makan hingga kembali dan memakan hasil sembelihan kurban, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari hasil sembelihan kurbannya. Jika seseorang tidak memiliki kurban atau tidak berkurban, maka tidak masalah jika ia makan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, jika seseorang makan pada hari Idul Adha sebelum berangkat sholat Id di tanah lapang, maka tidak mengapa. Jika ia tidak makan sampai ia makan dari hasil sembelihan kurbannya, maka itu lebih baik. Tidak boleh berpuasa pada hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha sama sekali. Namun sekali lagi, puasa pada hari Id termasuk Idul Adha adalah haram berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama kaum muslimin. Sedangkan yang dimaksud dalam penjelasan tadi adalah tidak makan untuk sementara waktu dan bukan niatan untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kita lihat dari penjelasan Imam Ahmad yang dinukil dari Ibnu Qudamah tadi, bahwa sunnah tidak makan sebelum sholat Idul Adha hanya berlaku untuk yang memiliki hewan kurban, sehingga ia bisa makan dari hasil sembelihannya nanti. Sedangkan jika tidak memiliki hewan kurban, maka tidak berlaku. Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Idul Fitri adalah hari diharamkannya berpuasa setelah sebulan penuh diwajibkan.
sehingga dianjurkan untuk bersegera berbuka agar semangat melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan perintah makan pada hari Idul Fitri sebelum sholat Id adalah untuk membedakan kebiasaan berpuasa. Sedangkan untuk hari raya Idul Adha berbeda, karena pada hari Idul Adha disyariatkan memakan dari hasil kurban. Jadinya, kita dianjurkan tidak makan sebelum sholat Id dan nantinya menyantap hasil sembelihan tersebut. Apakah tetap tidak sarapan sebelum sholat Idul Adha bagi yang tidak berkurban? Kalau kita tidak berkurban atau tidak memiliki hewan kurban untuk disantap pada Idul Adha, apakah tetap dianjurkan untuk makan sarapan sebelum sholat Idul Adha? Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang pergi sholat Id tidak lepas dari dua kemungkinan, memiliki hewan kurban, tidak memiliki hewan kurban. Pertama, yang memiliki hewan kurban. Sepakat para ulama, disunnahkan baginya untuk menunda makan pada Idul Adha. Dianjurkan ia nanti berbuka dengan memakan hati dari hewan kurbannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, beliau makan dari hati hewan kurban beliau. Yang kedua, yang tidak memiliki hewan kurban. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ungkapan dari Syafi'iyah, disunnahkan untuk tetap menunda makan sampai sholat Id. Sedangkan ulama Hambali, bagi yang tidak memiliki hewan kurban, maka tidak mengapa makan sebelum sholat atau sesudahnya. Dari hadis Buraidah yang disebutkan tadi, ulama Hambali berkata bahwa jika tidak memiliki hewan kurban, tidaklah masalah untuk makan sebelumnya. Ada beberapa catatan. Sedekah pada hari Idul Adha adalah setelah sholat berupa kurban. Maka disyariatkan untuk berserikat dengan orang miskin menyantap hasil kurban setelah sholat. Pada hari Idul Adha tidak diharamkan makan sebelum sholat, hanya disunnahkan saja tidak makan. Jadi kalau ada yang menyangka hukumnya wajib tidak makan, jelas keliru. Menahan diri dari sarapan bisa hanya sebatas sampai hewan kurban disembelih dan disantap, dan itu jika memungkinkan. Apabila hewan kurban masih lama dalam proses penyembelihan hingga siang hari, maka tidak mengapa untuk sarapan ba'da sholat Id meskipun tidak dengan hasil kurban. Bagi yang tidak memiliki kurban untuk disantap setelah sholat Id, tidak masalah jika ia sarapan sebelum sholat Id. Namun kalau ia ingin menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sebelum sholat Id, sebagaimana tekstual hadis, baik yang punya kurban ataukah tidak, silahkan untuk tidak makan. Setelah sholat Id, bisa kembali lagi untuk sarapan. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV.
sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.